Selamat siang saudara-saudara. Untuk kuliah hukum acara pidana kali ini, materinya mengenai putusan pengadilan. Tahap terakhir dari suatu proses persidangan adalah pengambilan putusan oleh hakim yang memeriksa satu perkara pidana. Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dilakukan oleh hakim tunggal maupun hakim majelis. Dalam hal pemeriksaan suatu perkara tadi dilakukan oleh hakim majelis, maka di dalam pengambilan putusan, cara yang dilakukan yang pertama kali adalah dengan cara musyawarah. Apabila cara musyawarah ini tidak mencapai kata sepakat, kemudian dilakukan upaya yang lain. Adapun upaya berikutnya yaitu dengan cara pemungutan suara. Apabila cara yang kedua ini juga menemui jalan buntu, kemudian upaya yang terakhir yang diambil oleh hakim yaitu dengan mengambil pendapat dari hakim yang menguntungkan bagi terdakwa. Adapun putusan yang dapat diambil oleh hakim ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, berupa putusan bebas. Kedua, putusan lepas. Dan ketiga, putusan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila suatu perbuatan tidak terbukti sebagai perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan karena ketentuan di dalam pasal 183 KUHP tidak terpenuhi. Di sini ditentukan bahwa hakim akan menjatuhkan satu putusan pidana dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Dan itu pun kemudian dipersyaratkan harus diyakini oleh hakim. Jadi untuk syarat yang kedua, dimungkinkan perbuatan tadi tidak terbukti sebagai perbuatan pidana kalau alat bukti yang diajukan tidak diyakini oleh hakim. Artinya di sini tidak memenuhi asas pembuktian negatif. Apabila hakim menjatuhkan putusan lepas, itu dikarenakan satu perbuatan terbukti, namun mungkin perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Atau karena dalam perbuatan tersebut terkandung alasan penghapus pidana. Misalnya, apabila seseorang itu melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, atau kemungkinan pelaku itu melakukan perbuatan karena melakukan pembelaan terpaksa, atau misalnya pada pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Dalam hal hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka di sini perbuatan tersebut terbukti sebagai tindak pidana. Kemudian ketentuan pasal 183 KUHP terpenuhi, artinya ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut dan diyakini oleh hakim. Dan di sini pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setelah hakim membacakan putusan, maka kemudian terhadap terdakwa akan diberitahukan hak-haknya, yaitu hak menerima putusan atau hak menolak putusan, dan yang ketiga hak mempelajari putusan atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah hak berpikir. Nah, sekarang kita beralih dengan materi upaya hukum. Kita mengenal 2 upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum biasa itu meliputi banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi hukum dan peninjauan kembali. Adapun tujuan pemeriksaan banding, yang pertama dimaksudkan untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
Nah, di sini hakim merupakan manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan yang tidak disengaja maksudnya. Kemudian, untuk mencegah penyalahgunaan jabatan. Nah, dalam memeriksa suatu perkara dan menjatuhkan putusan, hakim sifatnya mandiri, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pengadilan, seperti faktor kekuasaan maupun faktor politik. Kemudian, tujuan dari pemeriksaan banding juga dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum. Nah, di sini dimaksudkan terhadap beberapa perkara yang sejenis, putusannya diharapkan tidak terjadi perbedaan yang mencolok satu dengan yang lainnya. Untuk jenis putusan yang dapat diajukan banding, yaitu putusan pemidanaan yang diperiksa pada acara pemeriksaan biasa dan singkat. Kemudian, putusan yang menyatakan dakwaan tidak diterima. Nah, ini pada jenis putusan sela. Kemudian, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ini juga pada putusan sela. Dan yang terakhir, putusan perampasan kemerdekaan badan dalam perkara yang diperiksa dengan acara cepat. Sedangkan putusan yang tidak dapat diajukan banding yaitu berupa putusan bebas. Tetapi untuk putusan bebas ini, meskipun tidak dapat diajukan banding, namun dapat langsung diajukan kasasi. Kemudian yang kedua, putusan lepas. Dan yang ketiga, putusan pada acara pemeriksaan cepat, tetapi bukan berupa pidana perampasan kemerdekaan badan. Proses pemeriksaan banding, yaitu jangka waktunya 7 hari. Jadi jangka waktu 7 hari yang dimiliki oleh terdakwa ataupun jaksa untuk bisa mengajukan banding. Kemudian, dalam pemeriksaan banding, hakimnya berupa hakim majelis sekurang-kurangnya 3 orang. Nah, ini berbeda pada pemeriksaan tingkat pertama, karena pada pemeriksaan tingkat pertama dapat dilakukan oleh hakim tunggal. Kemudian, pada pemeriksaan banding, pada prinsipnya yang diperiksa adalah berkas. Jadi di sini berkas-berkas yang disertakan itu berupa berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan pengadilan negeri, kemudian putusan pengadilan negeri. Nah, tadi dikatakan bahwa pada prinsipnya yang diperiksa pada pemeriksaan tingkat banding ini adalah berkasnya. Namun, apabila diperlukan, hakim dapat meminta keterangan pada terdakwa, saksi, maupun penuntut umum. Nah, terhadap permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dengan persyaratan sebelum hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan. Nah, kemudian bentuk putusan pengadilan tinggi bisa berupa menguatkan putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri ataupun juga mengubah putusan pengadilan negeri. Untuk upaya hukum kasasi, di sini dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir, tetapi bukan putusan dari Mahkamah Agung. Dan yang dapat mengajukan kasasi, terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Adapun jangka waktunya dibatasi 14 hari. Dan terhadap pemohon di sini dipersyaratkan untuk membuat memori kasasi atau alasan kasasi. Nah, untuk jenis putusan yang tidak dapat diajukan kasasi, ini berupa pidana denda dan pidana penjara ataupun kurungan kurang dari 1 tahun. Ini diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004. Adapun alasan pengajuan kasasi itu yang pertama, apabila suatu peraturan hukum
diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apabila hakim di dalam cara mengadili tidak menurut ketentuan hukum, atau apabila suatu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Nah, sekarang kita membahas mengenai upaya hukum luar biasa. Yang pertama, kasasi demi kepentingan hukum. Adapun putusan yang bisa diajukan kasasi demi kepentingan hukum, yaitu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan selain Mahkamah Agung. Dan yang berhak mengajukan upaya hukum ini adalah Jaksa Agung. Pengajuan upaya hukum ini hanya diperbolehkan 1 kali. Dan nantinya putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan upaya hukum ini tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan kembali, kita bisa melihat syarat formilnya, yaitu diajukan terhadap putusan pemidanaan. Jadi tidak untuk putusan bebas ataupun putusan lepas. Kemudian putusan ini harus sudah inkrah. Dan yang berhak mengajukan adalah terpidana ataupun ahli warisnya. Sedangkan untuk syarat material atau alasan pengajuan peninjauan kembali ini bisa terjadi karena ada novum atau bukti baru. Kemudian apabila dasar alasan putusan-putusan bertentangan satu dengan yang lain. Atau misalnya karena satu putusan itu terdapat kekhilafan hakim. Atau dikarenakan satu perbuatan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali bisa berupa menolak alasan pemohon, artinya di sini putusan sebelumnya yang berlaku, atau bisa juga menerima alasan pemohon. Maka putusan Mahkamah Agung dapat berupa putusan bebas, putusan lepas, atau putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum, atau putusan pidana yang lebih ringan. Karena di sini ada persyaratan bahwa putusan peninjauan kembali itu tidak boleh lebih dari pidana sebelumnya. Nah, tadi upaya-upaya hukum yang diatur di dalam KUHP, ada upaya hukum biasa dan luar biasa. Sekarang masih ada satu hak lagi yang bisa dipergunakan atau dimiliki oleh terpidana, yaitu grasi, amnesti, dan abolisi, yang sebenarnya ini kesemuanya merupakan hak istimewa dari Presiden. Untuk grasi, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Kemudian untuk amnesti dan abolisi ini kita masih mengacu pada undang-undang yang lama karena memang belum ada undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Darurat tahun 1954. Nah, untuk pengertian amnesti itu merupakan hapusnya pelaksanaan pidana, sedangkan abolisi merupakan hapusnya penuntutan. Kita membahas mengenai grasi. Adapun bentuk pemberian grasi dari Presiden itu bisa berupa perubahan atau pengurangan jenis hukuman. Yang semula misalnya berupa pidana mati, kalau grasinya dikabulkan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Kemudian bentuk yang kedua, pengurangan jumlah hukuman. Jadi masa pidananya berkurang. Kemudian yang ketiga, penghapusan pelaksanaan pidana. Namun, dari ketiga kemungkinan putusan yang dikeluarkan oleh Presiden, ini kebanyakan hanya untuk perubahan jenis hukuman dan pengurangan jumlah hukuman. Sedangkan untuk penghapusan pelaksanaan pidana
hampir tidak pernah diberikan oleh presiden. Untuk pengajuan gerasi, di sini hanya putusan-putusan tertentu saja yang bisa diajukan gerasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 itu meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Nah, sebelum ada Undang-Undang 22 Tahun 2002, ini ada Undang-Undang Gerasi Nomor 3 Tahun 50. Nah, pada undang-undang yang lama ini diatur bahwa semua putusan hakim yang sudah inkrah dapat diajukan gerasi. Jadi tidak ada pembatasan jenis putusan seperti yang diatur pada Undang-Undang Gerasi yang baru. Sekarang kita melihat pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan gerasi. Nah, untuk pengajuan gerasi itu hanya diperbolehkan 1 kali. Kemudian, dengan adanya pengajuan gerasi, di sini pelaksanaan putusan tidak ditunda, kecuali untuk pidana mati. Eksekusinya, pelaksanaannya menunggu putusan gerasi. Kemudian, tidak ada pembatasan waktu kapan seseorang itu, terpidana itu, bisa mengajukan gerasi. Karena sebelumnya hanya diperbolehkan jangka waktunya 1 tahun sejak putusan itu inkrah. Tetapi ini kemudian dibatalkan oleh satu putusan MK tahun 2015. Kemudian dalam hal seseorang itu terpidana mengajukan gerasi bersamaan dengan pengajuan peninjauan kembali, maka di sini yang diperiksa terlebih dahulu adalah peninjauan kembali. Nah, di dalam proses pemberian gerasi, di sini ada beberapa instansi yang dilibatkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, di sini hanya ada lembaga pengadilan negeri, Mahkamah Agung, dan Presiden. Jadi ini berbeda dengan Undang-Undang Gerasi yang lama, yang sebelumnya di situ ada beberapa instansi yang terlibat. Nah, pada Undang-Undang Gerasi yang baru ini kemudian dipangkas sehingga menjadi 3 lembaga yang terlibat. Kemudian tadi dikatakan hanya untuk putusan-putusan tertentu saja yang bisa diajukan gerasi. Nah, kemudian ada pembatasan jangka waktu kapan instansi tadi harus memproses permohonan gerasi. Pengadilan negeri dibatasi 20 hari, kemudian Mahkamah Agung 30 hari, dan Presiden itu diberi batasan 3 bulan. Nah, dalam permohonan gerasi, di sini pemohon juga dapat diwakili oleh keluarganya.